Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Ahmad Muzaki dengan NPM 2017051037, kemudian Putu Putra Eka Persada dengan NPM 2057051016, kemudian Raihan Akbar Kurniawan dengan NPM 2007051071, Bagus Tito Dwi Saputra dengan NPM 2057051018, dan saya sendiri Isjan Ramadan dengan NPM 2007051084. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi arsitektur database terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, di sini ada arsitektur database paralel atau terdistribusi. Ada berbagai manifestasi dari arsitektur terdistribusi yang terus berkembang di antara perusahaan besar. Arsitektur paralel lebih umum dalam komputasi kinerja tinggi, di mana ada kebutuhan arsitektur multiprosesor untuk mengatasi volume data yang menjalani pemrosesan transaksi dan aplikasi pergudangan. Arsitektur paralel lebih umum dalam komputasi kinerja tinggi, di mana ada kebutuhan arsitektur multiprosesor untuk mengatasi volume data yang menjalani pemrosesan transaksi dan aplikasi pergudangan. Jadi, perbedaan antara arsitektur database paralel dengan terdistribusi, untuk arsitektur paralel menggunakan banyak prosesor, di mana masalah yang harus diselesaikan dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian setiap bagian selanjutnya dipecah menjadi instruksi. Instruksi ini dibagi di antara prosesor. Oleh karena itu, beberapa prosesor menjalankan instruksi secara bersamaan dan selanjutnya disebut sebagai arsitektur paralel. Arsitektur paralel berguna untuk melakukan penghitungan yang kompleks karena prosesor membagi beban kerja di antara keduanya dan bermanfaat untuk menghemat waktu komputasi. Sedangkan masalah yang kompleks mungkin tidak dapat diselesaikan dengan hanya menggunakan satu komputer. Oleh karena itu, masalah tunggal dapat dibagi menjadi beberapa tugas dan didistribusikan ke banyak komputer. Komputer-komputer ini dapat berkomunikasi dengan komputer lain melalui jaringan. Proses membagi tugas di antara banyak komputer dikenal sebagai arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi digunakan di banyak aplikasi saat ini. Beberapa contohnya adalah Facebook, Google, dan arsitektur terdistribusi banyak ditemui dengan data dalam jumlah yang besar dan disimpan menggunakan komputasi terdistribusi, seperti anjungan tunai mandiri di bank, jaringan telepon, jaringan seluler, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas oleh Putu Putra Eka Persada. Kepada Putu dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu paralel versus arsitektur terdistribusi. Nah, di sini ada dua jenis utama arsitektur sistem multiprosesor yang umum. Yang pertama ada arsitektur memori bersama atau terpasang erat. Nah, beberapa prosesor berbagi penyimpanan sekunder atau disk dan juga berbagi memori primer. Kemudian selanjutnya ada arsitektur disk bersama atau dipasangkan secara longgar. Nah, beberapa prosesor berbagi sekunder atau disk menyimpan, tetapi masing-masing memiliki memori utama mereka sendiri. Nah, arsitektur ini memungkinkan prosesor untuk berkomunikasi tanpa overhead, pertukaran pesan melalui jaringan. Sistem manajemen database yang dikembangkan menggunakan jaringan arsitektur di atas tersebut, sistem manajemen database paralel daripada DDBMS karena mereka menggunakan teknologi prosesor paralel. Nah, tipe lain dari arsitektur multiprosesor disebut arsitektur share nothing. Dalam arsitektur ini, setiap prosesor memiliki memori primer dan sekunder atau disk sendiri.
Tidak ada memori umum dan prosesor berkomunikasi melalui jaringan interkoneksi kecepatan tinggi atau bus dan switch. Nah, meskipun arsitektur shared nothing menyerupai lingkungan komputasi database terdistribusi, nah perbedaan utama ada dalam mode operasi, yaitu dalam mode multiprosesor shared nothing, ada simetri dan homogenitas node. Nah, ini tidak berlaku di lingkungan database terdistribusi, di mana heterogenitas perangkat, keras, dan sistem operasi pada setiap node sangat umum. Nah, arsitektur shared nothing juga dianggap sebagai lingkungan untuk database paralel. Baik, untuk slide selanjutnya dipersilakan untuk Saudara Raihan Akbar Kurniawan. Arsitektur umum database terdistribusi murni. Di bagian ini, kita akan membahas model arsitektur logis dan komponen dari DDB. Pandangan ini diwakili oleh skema konseptual global GCS yang menyediakan transparasi jaringan untuk mengakomodasi potensi heterogenitas dalam DDB. Setiap node ditampilkan memiliki skema internal lokal atau LIS sendiri berdasarkan detail organisasi fisik di situs tertentu. Organisasi logis data di setiap situs ditentukan oleh skema konseptual lokal. Slide selanjutnya. Arsitektur skema basis data federasi. Di bagian ini, kita membahas model arsitektur logis komponen yang sama seperti tadi. Yang berbedanya dari paragraf kedua, skema federasi adalah skema atau tampilan global yang merupakan hasil integrasi semua skema ekspor yang dapat dibagikan. Skema eksternal menentukan skema untuk grup pengguna atau aplikasi. Seperti dalam arsitektur skema tingkat 3. Untuk arsitektur skema tingkat 3 akan dijelaskan oleh Ahmad Muzaki. Gambaran umum arsitektur klien atau server 3 tingkat. Server 3 tingkat yang pertama adalah lapisan presentasi atau klien. Ini menyediakan antarmuka pengguna dan berinteraksi dengan pengguna. Yang kedua adalah lapisan aplikasi atau logika bisnis. Lapisan ini memprogram logika aplikasi. Misalnya, query dapat dirumuskan berdasarkan input pengguna dari klien, atau hasil query dapat diformat dan dikirim ke klien untuk dipresentasikan. Lalu yang ketiga adalah server basis data. Lapisan ini menangani permintaan dan memperbarui permintaan dari lapisan aplikasi atau lapisan kedua, memproses permintaan dan mengirimkan hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kepada M. Thorik Al-Fajri, dipersilakan untuk on mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Thorik Al-Fajri dengan NPM 2057051002. Ingin bertanya pada kalian itu apa saja sih kendala yang mungkin kita hadapi ketika mengimplementasikan arsitektur 3 tingkat atau 3 tier ini? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua atau mau dijawab? Mungkin langsung saya jawab aja. Tadi pertanyaannya adalah apa saja kendala yang mungkin dihadapi
Ketiga, menggunakan atau implementasi arsitektur 3 tingkat atau 3 tier. Di sini biasanya penggunaan arsitektur 3 tingkat ini terkendala dengan network atau jaringan bandwidth-nya. Karena aplikasi dari server 3 tingkat ini kebanyakan berbasis pada web. Jadi aplikasi server selalu mengirimkan web application-nya ke komputer klien. Jika misalnya kita memiliki banyak klien atau komputer, maka bandwidth yang harus disiapkan akan cukup besar. Sedangkan network bandwidth atau jaringan tersebut biasanya memiliki limitasi. Limitasi di sini artinya dalam keadaan tertentu, misal paket data lebih besar daripada bandwidth yang disediakan, maka bandwidth akan membatasi paket data yang akan masuk per second. Biasanya hal tersebut dilakukan oleh administrator jaringan internet dengan alasan supaya tidak kehabisan bandwidth yang dapat menyebabkan koneksi sama sekali tidak berjalan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, aplikasi server ditempatkan pada sisi klien dan hanya mengirimkan data ke dalam database server itu sendiri. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih.